Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 Himpunan dan Logika kelas PSPM 20E kali ini mengajak kalian untuk belajar mengenai materi kalkulus predikat. Kelompok kami beranggotakan Asni Wardani Siregar, Ceria Glorinta Bro Sembiring, Elena Putri Sinaga, Fitri Luciana Sinaga, Hotnida Natalia Aritonang, Tua Kevin Jonathan Simanulang. Yuk kita simak aja penjelasannya. Untuk bagian pertama dari video kalkulus predikat ini, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan logika predikat yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Tua Kevin, dan teman saya, Ceria Glorinta. Atas perhatiannya, terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengenalan logika predikat sebagai bagian pertama dari kalkulus predikat yang telah kami rangkum dalam video ini. Logika predikat merupakan pengembangan dari logika proposisional dengan masalah pengkuantoran dan menambah istilah-istilah baru. Banyak argumen logis yang tidak bisa diselesaikan pembuktian validitasnya dengan logika proposisional. Untuk itu, kemudian dikembangkan logika predikat untuk mengatasi masalah tersebut. Logika predikat diperkenalkan oleh Sir William Hamilton yang hidup pada tahun 1788 sampai 1856 dengan doktrinnya yang dinamakan quantification theory. Oleh karena itu, logika predikat sebenarnya adalah logika proposisional yang ditambah dengan hal-hal baru, yaitu pengkuantoran. Adapun istilah-istilah yang kelak kita temui dalam logika predikat adalah yang pertama, term, atau merujuk pada kata benda atau subjek. Predikat merujuk pada properti dari term. Fungsi proposisional yang merujuk pada fungsi, dan kuantor yang akan kita temukan dalam dua bentuk, yaitu kuantor universal merujuk pada untuk semua, untuk setiap, untuk seluruh dilambangkan dengan huruf A terbalik atau al yang kita baca dengan al, dan kuantor eksistensial yang merujuk pada ada, beberapa yang dilambangkan dengan E terbalik. Sekian dari saya. Untuk pemaparan lebih lanjut akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Atas perhatian dan atensinya, saya ucapkan terima kasih. Berikut akan saya jelaskan sedikit lanjutan dari materi logika predikat. Mari kita perhatikan kedua kalimat berikut. Kalimat pertama, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Kalimat kedua, X adalah binatang berkaki 4, di mana himpunan X yaitu kuda, burung, ular, singa. Jika diperhatikan, pada kedua kalimat di atas, kalimat A adalah sebuah kalimat pernyataan dengan nilai kebenaran T. Kalimat B belum dapat ditentukan nilai kebenarannya sebelum variabel X-nya diganti dengan salah satu himpunan dari X. Karena itu, kalimat B disebut kalimat terbuka. Jika X diganti dengan kuda atau singa, maka kalimat terbuka B menjadi benar. Tetapi jika diganti dengan burung atau ular, maka kalimatnya menjadi salah. Apa yang terjadi jika terhadap suatu kalimat terbuka ditambahkan kata-kata seperti untuk semua atau setiap X, beberapa atau terdapat atau ada X? Untuk kalimat B, maka kalimatnya menjadi untuk semua atau setiap X, X adalah binatang berkaki 4. Terdapat binatang X, di mana X adalah binatang berkaki 4. Kata-kata semua, setiap, beberapa, terdapat, ada, seperti ada di atas, disebut kalimat berkuantor atau quantifier. Kuantor tersebut menunjukkan atau berkait dengan banyaknya pengganti perubah X, sehingga didapatkan suatu pernyataan berkuantor yang bernilai benar saja atau salah saja. Seperti yang telah diuraikan pada argumen pada logika predikat, kuantor ada dua jenis, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal. Contoh, terdapat kalimat semua tanaman hijau membutuhkan air untuk tumbuh. Maka dapat kita misalkan TX sama dengan tanaman hijau, AX sama dengan membutuhkan air untuk minum. Maka kita dapat bentuk logika predikatnya sebagai berikut. Dan dibaca, untuk semua X, jika tanaman hijau, maka X membutuhkan air untuk minum. Kedua,
Kuantor eksistensial. Contoh kalimat, beberapa orang rajin beribadah. Maka dapat kita misalkan, OX sama dengan orang, IX sama dengan rajin beribadah, maka kita dapatkan bentuk logika predikatnya sebagai berikut. Dan dibaca, ada X, yang X adalah orang dan X rajin beribadah. Demikian materi pengenalan logika predikat yang telah disampaikan oleh para penyaji. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman kami Natalia, yakni materi ekuivalensi logika. Atas perhatiannya, terima kasih. Ekuivalensi logika. Dua proposisi dikatakan ekuivalen secara logika jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut sama. Contohnya, kalimat pertama, Lia sangat cantik dan ramah. Kalimat kedua, Lia ramah dan sangat cantik. Kedua pernyataan tersebut dikatakan ekuivalen atau sama saja. Dalam bentuk ekspresi logika dapat ditulis dengan A dimisalkan sebagai Lia sangat cantik, B dimisalkan sebagai Lia ramah. Maka ekspresi logikanya A dan B, B dan A. Jika dikatakan kedua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat ditulis A dan B, B dan A. Ekuivalensi logika dari kedua ekspresi logika tersebut dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Jika A true, B true, maka A dan B true, B dan A true. Jika A true, B false, maka A dan B false, B dan A false. Jika A false, B true, maka A dan B false, B dan A false. Jika A false, B false, A dan B false, B dan A false. Contoh yang lain, kalimat pertama, Rina tidak pandai atau dia tidak jujur. Kalimat kedua, adalah tidak benar jika Rina pandai dan jujur. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita harus mengubah dahulu argumennya itu ke dalam bentuk ekspresi atau notasi logika. Misalkan, A pemisalan dari Rina pandai, B pemisalan dari Rina jujur. Maka kalimatnya menjadi, yang pertama, negasi A atau negasi B, yang kedua, negasi dari A dan B. Yang kedua, langkah yang kedua, kita buat tabel kebenarannya. Yang ketiga, tambahkan perangai biimplikasi untuk menghasilkan tautologi. Jika hasilnya adalah tautologi, yang artinya bernilai true semua, maka dikatakan bahwa kedua argumen tersebut ekuivalen secara logis. Hukum-hukum ekuivalensi logika. Dalam membuktikan ekuivalensi P ekuivalen dengan Q, ada 3 macam cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, P diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum ekuivalensi logika yang ada. Yang kedua, Q diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi logika yang ada, sehingga didapatlah P. Yang ketiga, P dan Q diturunkan secara terpisah, sehingga akhirnya didapat R. Contohnya, buktikan ekuivalensi kalimat di bawah ini dengan hukum-hukum ekuivalensi. Negasi dari P atau negasi Q, atau negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P. Kita selesaikan. Negasi dari P atau negasi Q, atau negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi dari negasi Q, atau negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P dan Q, atau negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P dan Q atau negasi Q.
maka ekuivalen dengan negasi P, dan true, maka ekuivalen dengan negasi P. Maka terbuktilah bahwa negasi dari P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P. Demikian materi ekuivalensi logika yang dibawakan oleh teman kami Natalia. Untuk materi berikutnya, teman kami Elena akan memaparkan materi implementasi kuantor dalam bidang teknologi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu implementasi kuantor dalam berbagai bidang, yaitu bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, implementasi kuantor terbagi atas bidang informatika dan bidang komputer. Logika informatika di dalam ilmu teknologi informasi berperan sangat penting dan hampir selalu kita temui dalam pengembangan hardware maupun software. Contohnya, dalam pengembangan di bidang software, hampir setiap bahasa pemrograman menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip logika. Oleh karena itu, logika informatika bagi dunia teknologi informasi merupakan dasar-dasar dari bagaimana sebuah software dan hardware itu dibuat. Untuk logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan syarat tiruan, dan lain sebagainya yang mempergunakan logika secara intensif. Demikian materi implementasi kuantor dalam bidang teknologi yang telah dibawakan oleh teman kami Elena. Untuk materi berikutnya, teman kami Fitri akan membawakan materi quantifier berlapis. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Quantifier berlapis. Banyak pernyataan dalam matematika yang memuat frase untuk setiap, untuk semua, atau ada. Beberapa frase tersebut merupakan bagian penting dalam suatu pernyataan yang tidak boleh dihilangkan. Quantifiers merupakan notasi yang memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi atau menghitung seberapa banyak objek di semesta pembicaraan yang memenuhi suatu predikat. Lambang berikut berarti untuk semua atau universal quantifier. Semua XPX berarti untuk semua X di semesta pembicaraan P berlaku. Sebagian berarti terdapat atau eksistensial quantifier. Sebagian XPX berarti terdapat X di semesta pembicaraan bisa satu atau lebih di mana PX berlaku. Contoh, untuk setiap X elemen Z, X lebih besar 0, berlaku X3 lebih besar 0. Ada X lebih kecil 0 sehingga X2 lebih besar 100. Pernyataan dalam matematika yang memuat frase untuk setiap atau ada disebut pernyataan berkuantor. Demikian materi quantifier berlapis yang dibawakan oleh teman kami Fitri. Untuk materi berikutnya, teman kami Asni akan membawakan materi terjemahan pernyataan quantifier berlapis. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita lihat contoh berikut. Setiap orang mencintai Yogyakarta. Selanjutnya dapat ditulis simbolnya dengan logika predikat sebagai berikut. Pernyataan kuantor berlapis. Domain atau sementara, pembicaraan penafsiran kuantor sangat penting untuk menentukan jenis kuantor yang akan digunakan serta mempengaruhi penulisan simbolnya. Demikian materi terjemahan pernyataan quantifier berlapis yang dibawakan oleh teman kami Asni. Dengan begitu, berakhirlah pemaparan dalam video ini. Atas kekurangan dan kelemahan yang didapati sepanjang video ini kami mohon maaf dan kami terbuka untuk semua kritik dan saran yang Anda berikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.